pembelajaran hari ini. Kita berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali bersama dengan Dina. Hari ini kita akan belajar tema 6 panas dan perpindahannya. Muatan pelajaran yang kita pelajari pada hari ini adalah PPKN KD 3.2, memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan makna hak sebagai siswa dan warga negara secara benar. Tujuan yang kedua, siswa mampu memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Anak-anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karena itu, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Hak-hak mereka terabaikan sehingga menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa mensahkan Konvensi Hak-Hak Anak pada tanggal 20 November 1989. Tujuan konvensi ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak seluruh dunia. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang secara resmi memberikan hak-hak kepada anak-anak sedunia. Dokumen ini juga telah disetujui oleh semua pemimpin negara yang ada di dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung pada tahun 1996. Hak anak dikelompokkan menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah hak kelangsungan hidup. Hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Apakah kamu tahu nama lengkap kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal-usul kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal-usul keluargamu? Setiap anak berhak tahu keluarganya dan identitas dirinya. Hak anak yang kedua adalah hak perlindungan. Perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Kamu memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain untuk melakukan kegiatan keagamaanmu atau melakukan kegiatan perayaan tradisimu. Sebagai seorang anak, kamu belum boleh bekerja dan kamu berhak diperlakukan secara baik tanpa kekerasan. Hak anak yang ketiga adalah hak tumbuh kembang. Hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Hakmu adalah bermain dan mendapatkan istirahat yang cukup. Karena hal itu diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembanganmu sebagai seorang anak. Hak anak yang keempat adalah hak berpartisipasi. Hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak. Kamu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usiamu. Kamu juga berhak untuk memberikan pendapat jika itu berhubungan dengan kehidupanmu sebagai seorang anak.
Hak-hak orang siswa. Setiap anak yang menjadi warga negara berhak atas kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1990, yang dimaksud dengan hak-hak siswa adalah hak untuk yang pertama mendapatkan perlakuan sesuai dengan minat dan kemampuannya. Yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan kelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dilakukan. Yang keempat, mendapatkan bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang kelima, pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang tidak dimasuki. Yang keenam, memperoleh penilaian hasil belajarnya. Yang ketujuh, menyelesaikan program pendidikan pada awal dari waktu yang ditentukan. Yang kedelapan, mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Itu adalah hak-hak seorang siswa berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1990. Selain mempunyai hak, kita juga mempunyai kewajiban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan atau diamalkan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Semua kewajiban ini harus dilakukan untuk menjamin seorang siswa mendapatkan haknya. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya menaati peraturan sekolah. Tanggung jawab warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun dilakukan bersama dengan orang lain. Oleh karenanya, tanggung jawab warga negara berhubungan dengan perannya di dalam masyarakat. Tanggung jawab dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Warga negara Indonesia antara lain mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Warga negara Indonesia juga bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Sebagai seorang siswa, kamu pun memiliki tanggung jawab anak-anak. Salah satu tanggung jawabmu adalah menaati peraturan yang ditetapkan baik oleh sekolah maupun oleh negara sesuai peranmu sebagai seorang siswa.
siswa. Peraturan sekolah harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dalam Pancasila. Peraturan sekolah juga harus sejalan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Seorang siswa hendaknya bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dengan menunjukkan rasa hormat kepada teman-teman yang berbeda keyakinan dan dengan menjalankan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinannya. Nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menunjukkan rasa peduli kepada sesama manusia dimanapun berada. Nilai pada sila ketiga, persatuan Indonesia, dengan menjaga persatuan dan kesatuan dengan menghargai perbedaan yang ada di antara teman. Nilai sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan menunjukkan sikap mau mendengarkan pendapat teman lain dalam kegiatan pembelajaran dan bekerja sama. Nilai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menaati peraturan sekolah yang menjamin rasa keadilan di sekolah. Anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai siswa. Anak-anak sudah paham ya untuk pembelajaran hari ini? Karena anak-anak sudah paham, Bu Dina akan memberikan anak-anak latihan. Bu Dina berikan 5 soal, silakan anak-anak kerjakan di buku tugas anak-anak. Nanti kerjakan dengan penuh teliti dan semangat ya anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes!